Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya, Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Jemaat Oret Labora Serpong, berkesempatan menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam program Morning Call GPIB. Mengawali kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita, yang menuntun langkah kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, inilah anak-anak-Mu. Seiring merekahnya mentari pagi, biarlah cahaya kebenaran firman Tuhan menaungi dan menerangi langkah hidup kami. Bersabdalah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab hari ini saya bacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ia menyatakan demikian, nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lakas-lakas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang berharap yang baik terjadi dalam hidupnya. Bahkan setiap orang juga berharap yang lebih baik terjadi bagi orang-orang yang dikasihinya. Belakangan ini viral berita tentang peristiwa penembakan polisi. Dalam satu tayangan, saya menyaksikan seorang bapak, Samuel Huta Barat, di tengah-tengah suasana duka cita. Dia berharap hal yang baik terjadi bagi anaknya, tetapi peristiwa duka cita yang dialaminya. Tidak pernah ada orang tua yang berharap sesuatu yang buruk. Setiap orang berharap sesuatu yang lebih baik bagi orang yang dikasihinya, khususnya bagi anaknya. Dalam pembacaan Alkitab hari ini ada 6 perbandingan tentang hal yang lebih baik. Tema hari ini saya berikan judul menjadi lebih baik. Yang pertama, nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pengkhotbah mengingatkan bahwa sikap dan perilaku yang benar bernilai tinggi dan permanen dalam kehidupan. Sebaliknya, kedudukan, kekayaan, dan jabatan bersifat sementara. Pesan firman Tuhan yang pertama, menjadi lebih baik dengan memelihara integritas diri. Kedua, kematian lebih baik daripada kelahiran. Apa maksudnya? Apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 kiranya dapat menolong kita memahami hikmat yang dimaksud oleh pengkhotbah. Rasul Paulus berkata,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pesan firman Tuhan yang kedua hari ini, hidup yang berbuah. Apa yang saya berikan, apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya hasilkan hari ini. Itu lebih baik daripada kita bertanya, saya dapat apa hari ini? Perbandingan yang ketiga, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Rumah pesta menjadi gambaran hedonisme, hidup yang semata-mata mengejar kesenangan, tidak pernah terpuaskan, malah terjerumus semakin dalam. Mengapa rumah duka lebih baik? Sebab tempat perkabulan mengingatkan bahwa hidup ini singkat, hidup ini berarti. Ini mengingatkan orang untuk menghargai waktu kehidupan, karena waktu dan kesempatan itu sangat bernilai. Pesan firman Tuhan yang ketiga untuk menjadi lebih baik adalah gunakan waktu dengan baik, atur waktu dengan baik, dan gunakan untuk hal yang berguna. Perbandingan yang keempat, kesedihan lebih baik dari tawa kesenangan. Hati yang mengalami kelegaan, yang mengalami pemulihan, adalah hati yang melewati masa duka, masa kecewa, kegagalan, kesalahan, tetapi dilalui dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita alami hari ini pasti bermakna. Pesan firman Tuhan keempat hari ini, mari menjadi lebih baik dengan percaya bahwa di balik kenyataan hidup yang buruk sekalipun, ada kesempatan untuk pembaharuan, ada kesempatan untuk mengalami pertobatan, ada kesempatan mengalami pemulihan karena pertolongan Tuhan. Perbandingan yang kelima, hardikan lebih baik daripada nyanyian. Orang berhikmat terbuka terhadap teguran dan nasihat. Ia akan memperbaiki diri, tidak terbuai oleh sanjungan dan pujian. Serupa nyanyian orang bodoh, sekedar hiburan. Membuat senang dan tertawa, namun suaranya seperti duri terbakar di bawah kuali. Kesenangan semu seperti itu akan segera lenyap. Pesan firman Tuhan yang kelima, menjadi lebih baik dengan membuka hati, menerima teguran, menerima tuntunan untuk kita menjalani hidup pada jalan hidup yang benar. Perbandingan selanjutnya adalah akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Orang yang memiliki hikmat akan setia hidup dalam kebenaran sampai akhir. Suap ataupun pemerasan terjadi karena orang memakai kesempatan itu untuk menggunakan kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Pesan firman Tuhan terakhir, mari menjadi lebih baik, setia dan taat pada firman Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk terus-menerus menjadi lebih baik. Pertama, menjadi lebih baik dengan menjaga integritas diri. Kedua, menjadi lebih baik dengan hidup yang berbuah, memberi hasil. Ketiga, menjadi lebih baik dengan memberi waktu, talenta, dan hati kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, menjadi lebih baik dengan membuka hati kepada Tuhan yang selalu hadir, memberkati, menolong, menuntun, bahkan menghadik dan membaharui hidup kita. Yang kelima, menjadi lebih baik dengan mulai hidup taat, setia hingga akhir sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus bagi para presbiter yang melayani saat ini,
Mari setia, memelihara semangat, dan bertekun melayani hingga masa tugas kita berakhir. Dan bagi saudara-saudara warga Sidi yang Tuhan panggil dan akan Tuhan utus menjadi seorang presbiter, mintalah hikmat Tuhan, bersiap diri melayani Tuhan, karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kita adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah berhenti memperlengkapi dan memberi berkat hingga akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan. Biarlah kami dikaruniakan hikmat Roh Kudus untuk selalu berupaya menjadi lebih baik, menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan, menggunakan karunia dan talenta untuk mendharma baktikan diri kami menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita pada hari ini dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Salmon Baole dari GPIB Oret Labora Serpong mengucapkan terima kasih atas persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.